Sistem pencernaan makanan pada manusia. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Adapun alat-alat pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, rongga mulut. Mulut merupakan tempat atau gerbang masuknya makanan ke saluran pencernaan. Yang berperan penting di dalam rongga mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan atau memotong makanan. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam mulut, membantu mendorong atau menelan makanan, mengecap makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau salipi yang berfungsi untuk membasahi atau melumasi makanan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu pengubahan bentuk makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan atau gigi. Pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul kecil. Yang kedua, kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan ditelan lalu masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambung. Di dalam lambung, makanan melalui dua proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung, sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim. Di dalam enzim, terdiri dari pepsin, renin, serta asam klorida. Selanjutnya, usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut meliputi enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Serta terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecahkan lemak. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan halus ke dalam usus besar. Sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi proses feses. Sisa pencernaan atau feses kemudian dibuang melalui anus. Itulah sistem pencernaan pada manusia, mulai dari mulut hingga ke anus. Agar kita dapat mudah memahaminya, mari kita nyanyi bersama. Mari kita hafalkan proses pencernaan pada manusia supaya kita paham. Berawal dari mulut lalu ke kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke lambung, lalu diteruskan menuju usus halus, tempat diserapnya sari-sari makanan, lalu ke usus besar dan dijadikan feses, kemudian dibuang lewat anus.